pagi semuanya. Pagi ini kita market review Kamis 21 Maret 2024 ya. Yang pertama untuk gold, ini untuk gold kemarin all time high-nya ditembus lagi ya, yang kemarin yang di atasnya ini yang 295. Sekarang harga di 2203 ya. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya saya bilang, kalau high atau low sebelumnya tembus biasa harga akan pullback ya, atau akan kalau dia tembusnya naik berarti akan pullbacknya itu turun ya. Nah untuk intraday hari ini, untuk kalau dia pullback nanti itu turunnya sampai di mana, itu minimal mungkin bisa sampai di level harga ini ya. Ini di level harga 2164. Nah, tapi ini sudah kena saya hapus dulu ya. Selnya di mana untuk hari ini, untuk di gold untuk intraday-nya itu bisa aja di atas high yang kemarin tadi pagi dia buat itu di sini. Ini di level harga 2222 ya. Sekarang di 2203. Yang ini juga ada di 2212 ya. Nah, jadi untuk setupnya kalau mau cari entry sell itu nanti setelah lewat sesi Asia nanti siang, sesi London atau sesi New York, baru cari entry sell di atas level ini. Kalau dia naik sampai di atas ini, take profitnya bisa di 54, atau bisa aja dia nggak naik lagi sampai di 2222, naik sedikit mungkin di atas 2212, turun lagi minimal mungkin bisa sampai di level harga ini 2164. Tapi jangan lupa juga kalau misalkan dia naik sampai di atas 2222, jangan lupa dipasang stop loss ya. Jadi kalau misalkan dia naik sampai misalkan 2225 atau 2227, saya juga nggak tahu pastinya. Ya kalau mau pasang stop loss 50 pips atau 5 poin, berarti kalau misalkan dia 2227 ya berarti stop lossnya di 2232 ya. Jangan nggak pakai stop loss ya. Jadi kalaupun kalian trading yang atau nasabah tradingnya nggak pakai stop loss, walaupun mengikuti analisa atau sinyal dari manapun, ya tetap aja bisa kena margin call ya, karena nggak ada di industri ini analisa yang 100% pasti benar ya. Jadi walaupun analisanya sering benar, tapi kalau yang ikut nggak pakai stop loss juga percuma ya. Jadi untuk gold ini setupnya kalau mau cari sell nanti di atas 2212 atau 2222 kayak yang tadi pagi. Take profitnya bisa di 64 atau minimal di, kalau nggak mau tuh sampai 64 mungkin bisa sampai di sini 2192 ya. Jadi mungkin ini setup intraday gold hari ini, sell di atas ini, TP di dua level ini. Ini untuk gold. Berikutnya untuk euro USD. Ini euro USD dia nggak menembus high yang kemarin seperti gold tadi ya. Jadi kemungkinan besar targetnya masih bisa ke dua level ini untuk di euro USD. Jadi kalau mau cari entry sell di euro nanti di atas level dua level harga ini 9642 dan 9814. Kalau mau cari sell di atas ini stop lossnya terserah 50 pips atau 30 pips di currency di euro USD. Take profitnya minimal mungkin bisa sampai di level harga ini. Ini di level harga 1.087, TP-nya, SL-nya di atas 1.098 ya. Ini untuk Euro USD. Berikutnya untuk di GBP USD. Ini untuk GBP USD. Nah, di atas ini ada dua high yang relatif sejajar yang pernah kita tandain kemarin ya. Tapi sudah saya hapus garisnya. Sini. Ini di level harga 1.2824. Kemungkinan besar akan menyentuh harga ini. Jadi kalau mau cari entry sell di GBP USD nanti di atas level harga ini 1.2824. Kalau dia naik lagi, selnya di atas ini, take profitnya minimal sampai di level harga ini 1.273 ya. Ini untuk di GBP USD. Berikutnya untuk di Aussie USD. Ini Aussie USD ini yang
pernah kita tandain kemarin ya, setelah dia turun harga akan pullback minimal sampai di sini. Ini sudah kena, saya hapus dulu. Nah, untuk di Aussie USD, karena di atas ini biasanya di area yang seperti ini sih akan ditembus ya. Jadi kemungkinan besar target berikutnya di Aussie USD di level harga ini 0,663 dan yang high-nya ini di 0,668 ya. Jadi kalau mau cari entry sell nanti di atas ini, tapi kalau harga belum menyentuh dua level harga ini, misalkan di sini dia turun dulu, berarti nanti setupnya cari entry buy di sekitaran sini, take profitnya di dua level ini. Tapi kalau dia terus naik, menembus dua level ini, berarti di atasnya ini nanti cari setup sell, take profitnya minimal mungkin sampai di level harga ini. Ini ya. Jadi kalau sekarang harga di tengah-tengah antara range ini, kalau nanti dia turun dulu sebelum kena dua level ini, cari setup buy. Kalau dia naik dulu sampai menyentuh dua level harga ini, baru cari entry sell di atas ini, take profitnya di bawah ini ya. Ini untuk di Aussie USD. Berikutnya untuk di New Zealand USD. Nah, untuk di New Zealand USD, ini low yang sebelumnya ditembus. Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, kalau high atau low sebelumnya ditembus, biasa harga akan pullback. Nah, untuk di New Zealand ini, pullbacknya minimal sampai di level harga ini. 0,6107 belum kena. Jadi setupnya kalau misalkan mau cari entry sell di atas level harga ini, kalau dia turun dulu, belum menyentuh level harga ini, baru carinya setupnya buy di bawah sini, TP-nya di garis kuning ini ya. Tapi kalau dia naik lagi menyentuh garis kuning ini di atas level harga 0,610, baru cari entry sell, take profitnya minimal mungkin bisa sampai di level harga ini. Ini ya, 0,605. Kalau mau sell di atas, TP-nya 0,605. Kalau dia turun dulu, cari buy, TP-nya di 0,610 ya. Ini untuk di New Zealand USD. Berikutnya untuk di USD Yen. Nah, ini untuk di USD Yen, ini yang kemarin saya tandain yang sebelum-sebelumnya ini ya. Ini yang tiga high sejajar ini akan kena, ini di 150,8 ini sudah kena. Kemarin saya tandain kalau mau cari entry sell di atas ini, yang kemarin saya share di grup ya, saya hapus dulu. Sudah kena, sekarang harga biasanya akan pullback. Nah, untuk pullbacknya di USD ini minimal sampai di mana? Mungkin bisa sampai di sekitaran level harga ini. 149,9. Jadi kalau di bawah 149,9, bagusnya cari setup buy karena dia di atas ini ada dua high yang relatif sejajar ini. Jadi ini kemungkinan akan jadi target berikutnya lagi untuk di USD ya. 151,8 kalau mau cari entry buy di bawah sini di bawah 149,9, turun lagi misalkan di bawah sini 149,6,7 mungkin sekitaran sini, take profitnya di 151,8 ini ya. Ini untuk di USD ya. Lalu yang terakhir untuk di oil, ini untuk di oil ini yang kemarin-kemarin yang di atas ini sudah kena semua ya, sudah kena. Ini kemungkinan besar targetnya ke atas ini yang kita tandain kemarin, ini di level harga 83,3 untuk di oil. Sekarang harga turun pullback di 81,5. Di bawah sini dia ngebentuk dua low yang relatif sejajar. Ini di level harga 80,6. Jadi kalau mau cari entry buy di oil itu nanti di bawah level harga 80,6 ya. Sekarang di 81,4. Kalau dia turun lagi di bawah sini atau di bawah low satu lagi ini di 79,9, baru cari entry buy, take profitnya di 83,5
tiga ini ya. Ini untuk oil. Ada yang mau ditanyakan? VPN ya. Ini untuk GBPN sekarang level harga di 192,4. Kemarin high yang dia buat di 193,5. Nah, ini 193,5 ini bukan levelnya all time high GBPN ya. Karena kalau kalian cuma melihat dari beberapa tahun yang ke belakang, mungkin ini adalah all time high-nya GBPN. Tapi kalau pakai platform TradingView, kalian bisa lihat eh, level harga GBPN itu dari tahun silam yang ke belakang, itu ternyata 193 ini bukan all time high-nya. 196-nya ini yang garis kuning yang ini di kursor ini level harganya di 196. Ini pernah terjadi di tahun 2015. Jadi all time high-nya bukan di 196 ya. Kalau dilihat dari eh, platform ini all time high-nya GBPN itu malahan di atas ini. Di level harga 718. Ini datanya dari tahun 1975 tapi ya. Ya, tapi data tetap data ya. Di tahun 1975 harga GBPN pernah 718. Nih, 718,6 harga GBPN ini di tahun 1975. Jadi kalau harga 193 ini ya, kalau dibilang harganya udah tinggi, ya subjektif ya. Karena harga tertingginya pernah 700-an. Di sini juga pernah ini di level harga 251, ini di tahun 2007 ya. Tuh. 2 Juli 2007 harga GBPN 251. Sekarang 93 mah berarti masih rendah ya kalau dibandingkan 251 ya. Oke, jadi untuk setup GBPN kemungkinan besar targetnya ke depannya bisa di 196,0 ini. Sekarang di 192,4. Mungkin dia akan pullback dulu setelah menembus high sebelumnya ini. Biasa harga akan pullback dulu baru lanjut mungkin naik lagi. Pullbacknya sampai di mana? Mungkin dia pullback bisa sampai di level harga ini di bawah 191,7. Turun dulu pullback di bawah sini mungkin bisa naik lagi. Kedepannya mungkin bisa sampai di 196,0. Ini untuk GBP. Ada yang mau ditanyakan? Ya, sekian market review pagi ini ya. Terima kasih.